Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, yaitu Aditya dengan NIM 23087001. Baiklah, di perkuliahan hari ini yaitu Administrasi Supervisi Pendidikan. eee, Sebelumnya kita telah membahas yaitu mulai dari konsep, dasar, pengertian bagaimana rasionalnya dan tujuan fungsi, bahkan kita coba menganalisis lebih jauh berbagai prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan di setiap sekolah. Nah, termasuk terakhir kita membahas persoalan peranan supervisi pendidikan. Mudah-mudahan perbagian yang kita coba analisis pada konteks sebelumnya bisa kita pahami, sehingga pada saatnya ketika kita berfungsi atau berperan sebagai pelaku atau supervisor atau orang yang diberikan layanan dari kegiatan supervisi ini. Nah, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya dalam maksud dan tujuannya, kadang memang jelas sangat berbeda dari akumulasi pikiran, dalam tanda kutip, ada asumsi-asumsi negatif terhadap kegiatan ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan itu ada proses dan teknik. Proses seperti apa dan teknik dari setiap kegiatan itu juga tidak sama tergantung dari supervisor. Mau memilih teknik yang mana dan berdasarkan asumsi orang yang akan dilayani. Nah, atau masalah yang akan dilayani ini akan menjadi teknik yang paling cocok dan paling tepat untuk digunakan dan dimanfaatkan. Artinya untuk hari ini kita coba bahas lebih jauh bagaimana proses dan teknik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan. Termasuk juga teknik yang akan kita coba bahas adalah teknik individu, teknik kelompok, dan juga teknik langsung dan teknik tidak langsung dalam kegiatan supervisi pendidikan. Nah, masih banyak banyak sekali teknik-teknik yang lain seperti teknik taklim, namanya juga ke Eee, juga sangat menarik sebenarnya, tapi kita akan coba bahas di bagian yang lain. Eee, Baiklah, pada hari ini kita melihat dan mendengar bahasan kita, eee, pada saat ini, yaitu memberikan manfaat yang cukup besar karena ketika layanan ini betul-betul diberikan kepada guru dalam rangka membantu menemukan solusi dan meningkatkan taraf skill kemampuan guru dalam proses diameternya. Dan juga memang pada pembelajaran sehingga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kegiatan pembelajaran di sekolah, yang nantinya tentu berdampak pada kualitas pendidikan secara umum. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan satu proses yang berkelanjutan. Artinya dia tidak serta-merta terjadi kemudian diambil keputusan, tetapi eh, dia tetap asli, prosesnya cukup panjang, bahkan bisa sifatnya tahunan. Nah, kalau memang belum ditemukan solusi terbaik, belum terjadi peningkatan, ini akan terus berlanjut. Selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan-kegiatan superficial, layanan service yang diberikan adalah supervisor terhadap guru-guru tertentu. Yang sebenarnya hampir semua guru diberikan layanan ini, tetapi khusus yang punya problem problem tertentu yang masuk dalam proses kegiatan supervisi yang jadi sorotan itu. Nah, yang jadi sorotan itu akan terjadi terus-menerus sampai betul-betul mendapatkan solusi dan terjadi perubahan signifikan, atau masalah-masalah guru pada proses pembelajaran dan kepada peserta didik. Karena ini adalah suatu proses, berarti kita bisa maknai sebagai sebuah rangkaian-rangkaian kegiatan yang teratur, yang direncanakan, yang pola dan semuanya beraturan, berhubungan atau satu sama lain. Semua kegiatan ini diarahkan pada satu tujuan. Kemudian dalam rangka memperoleh proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, dan secara garis besar kegiatan dalam proses supervisi atau secara umum paling paling tidak kita bagi kepada beberapa bagian: perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, kegiatan supervisi yang terjadi
eee, apa yang dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama supervisor, atau kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor minimal melihat tempat kegiatan. Proses perencanaan artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Semua rencana didesain sedemikian rupa. Sifatnya dari sisi waktu yang dihitung, dari sisi orangnya, dari sisi problemnya, dari sisi kelompoknya, dari sisi jumlah, dan dari sisi masalah. Tapi itu didesain sedemikian rupa dalam rangka menemukan fakta dan data empire, kemudian memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana teknik yang harus dipilih, termasuk nanti dalam proses pelaksanaannya. Instrumen apa yang digunakan? Nah, ini merupakan rangkaian kerja yang teratur, yang didesain sedemikian rupa. Maka masa sedemikian rupa, maka masuk dalam ranah yang harus direncanakan. Dalam proses rencana ini kemudian atau proses kedua nanti pelaksanaannya bagaimana akan dibahas adalah dalam konteks ketika kegiatan ini sudah dilaksanakan sedemikian rupa. Dilakukan evaluasi sebatas sejauh mana tingkat keberhasilan apa catatan yang masih dibenahi. Berapa waktu yang diperlukan, titik masalah mana yang harusnya menjadi fokus, termasuk nanti terakhir adalah apa tindak lanjut yang masih dilakukan pada guru-guru tertentu yang memang dalam proses pemberian layanan supervisi pendidikan ini. Kemudian kita coba lihat yang pertama, menganalisis yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan supervisi akademik ini seharusnya memang didesain sedemikian rupa oleh siapa? Yaitu mereka yang dikategorikan atau yang kita sebut sebagai supervisor, yaitu orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru supaya tujuannya eh, eh, apa, bagaimana, dan banyak semuanya menjadi terarah. Karena berdasarkan rencana, maka pekerjaan dilakukan berdasarkan role yang sudah dibuat. Jadi tidak berkecambuk tiba-tiba begini, tiba-tiba berubah menjadi percepat. Nah, ini role-nya adalah rencana yang didesain beberapa lama sebelum kegiatan supervisi pendidikan atau layanan supervisi ini diberikan. Pelaksanaan supervisi itu diawali dengan rencana yang di awalnya diduga atau justru barangkali dapat mengecewakan banyak pihak. Yang wajar, karena memang ada istilah masalah problem yang ditemukan berdasarkan fakta dan data empire. Seperti guru pasti akan kecewa merasa bahwa di dalam tanda kutip seperti guru supervisor, maka siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya, dan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan si guru merasa kalah kalau dia diberikan layanan indikasi. Ada konteks negatif gosip supervisor, nilai bahwa kemampuannya bermasalah. Kemudian adalah selanjutnya kita bahas bahwasanya kemampuan bermasalah padahal memang tidak seperti itu. Selamanya kegiatan supervisi untuk diberikan kepada mereka yang bermasalah saja. Namanya juga layanan untuk membantu apapun problemnya, apapun masalahnya, yang pada akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran pendidikan kepada anak. Itu adalah proses layanan supervisi yang seharusnya dan diberikan oleh supervisor. Jadi dikasih yang mesti diluruskan kadang-kadang dalam proses kegiatan yang berlangsung di setiap tingkat atau satuan pendidikan. Artinya bagaimana guru, baik siswa, kepala sekolah, selaku supervisor, atau yang supervisor di luar kepala sekolah sudah harus duduk bersama, mengindikasikan, membicarakan pekerjaan ini. Tujuannya jangan selamanya mengindikasikan bahwa mereka memberikan layanan pada mereka yang dalam tanda kutip penasaran.
Kan tujuannya utamanya adalah, secara bersama-sama, duduk dalam rangka, memberikan layanan untuk, meningkatkan skill, kemampuan membantu dan, membantu orang yang mau dibantu. Kalau tidak, mau dibantu, bagaimana caranya? Nah, orang yang dimaksud yaitu guru, karena guru berpotensi memberikan pengaruh pada, setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, untuk mengingat, perencanaan itu, menjadi bagian atau merupakan pedoman khusus dan arah, dalam setiap pelaksanaannya, maka kegiatan supervisi pendidikan, eee, beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat, atau dipesan oleh seorang supervisor, mulai dari tujuan supervisi, tujuannya apa, kemudian alasannya kegiatan tersebut perlu dilaksanakan. Kemudian, alasannya kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, ada juga bagaimana metode teknik yang masih eee, dipilih dari yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Siapa yang akan dilibatkan atau diikut sertakan dalam proses panjang atas setiap kegiatan yang akan dilakukan, selama indikasi-indikasi itu, perlu diperbaiki. Nah, waktu pelaksanaan juga termasuk dalam ranah hitungan, perencanaan, bahkan hal-hal yang diperlukan dalam, pelaksanaan serta cara memperoleh hal tersebut, ada berbagai solusi-solusi yang mungkin menjadi dasar, eee, berpijak atau berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Tia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.